Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 12%. Ada 13 jenis barang dan jasa yang akan dikenakan PPN. Selain itu, sembako akan masuk objek PPN. Apa dampak bagi masyarakat? Simak perbincangan JPM TV bersama ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eni Srihartati berikut ini. Beli sembako bakal kena pajak sebab pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai. Saya akan berbincang bersama dengan ekonom senior INDEF, Eni Srihartati. Apa kabar, Bu Eni? Alhamdulillah baik, Mbak Juli. Bu Eni, jika tujuannya ingin mengoptimalkan penerimaan pajak, tepatkah langkah yang dipilih salah satunya adalah dengan mengenakan pajak terhadap sembako? Iya, pajak PPN itu sekarang kalau nggak salah kontribusinya sekitar 500-an triliun. Nah, dengan kenaikan 2% nggak mungkin kenaikannya, tambahan kenaikannya sampai 100 triliun nggak mungkin, paling hanya beberapa triliun gitu kan. Nah, artinya tambahan yang bisa menjadi kontribusi terhadap penerimaan negara ya tidak terlalu besar. Tetapi efeknya ini luar biasa, karena apa? Pertama, tentu dengan kenaikan PPN akan ditransfer ke harga jual berbagai macam produk, apalagi produk sembako atau kebutuhan pokok. Nah, kalau ada peningkatan harga kebutuhan pokok, hampir dipastikan ini akan mempunyai efek yang luar biasa menggerus daya beli masyarakat, apalagi kelompok yang 40% terbawah. Nah, kalau daya beli masyarakat ini tergerus, otomatis ini yang akan berpotensi justru menurunkan investasi. Karena apa? Karena kalau masyarakat tidak mampu meningkatkan daya belinya, pasti akan terjadi pengurangan permintaan terhadap berbagai macam jenis, tidak hanya kebutuhan pokok, tapi juga barang-barang sekunder sudah nggak mampu terbeli. Apalagi di tengah terjadinya lapangan kerja yang masih sangat terbatas. Jadi efek dari pandemi kemarin ini menyebabkan hampir 15 juta ini mengalami pengurangan jam kerja. Kalau dampak terhadap pengangguran terbuka memang hanya 3 juta, tetapi dampak terhadap pengurangan jumlah jam kerja tenaga kerja itu hampir sekitar 15 juta. Nah, artinya sekitar 18 juta orang ini mengalami persoalan penurunan pendapatan. Jadi kalau pendapatannya turun, sementara harga yang harus dibeli naik, ini pasti kan akan semakin menyebabkan daya beli masyarakat ini semakin tertekan. Bu, artinya ini keputusan yang keliru dari pemerintah di tengah pandemi, banyak masyarakat yang terkena dampak justru keluar rencana kebijakan ini. Nah, jadi pemerintah membuat satu skenario bahwa kebijakan ini tidak akan diterapkan di 2021, tetapi kemungkinan nanti untuk 2022 ataupun 2030, timingnya belum ditentukan. Tetapi apapun itu, kita tahu persis ya, historik kita secara historis, dampak dari krisis moneter 97-98 itu kita tidak mampu pulih lebih dari 10 tahun. Nah, artinya sampai dengan 2-3 tahun ke depan pun sebenarnya ekonomi kita masih dalam posisi recovery. Nah, kalau masih dalam posisi recovery ini kan seperti orang sakit. Jadi jangan ganggu dulu gitu kan, jangan bikin kebijakan-kebijakan yang distortif sampai dengan nanti benar-benar pulih. Nah, tetapi ini yang agak ajaib itu justru pembahasan kebijakan rencana kenaikan PPN itu dibahas di dalam undang-undang atau revisi undang-undang KUP. Ini ajaib karena apa? Undang-undang itu biasanya bersifat normatif dan berlaku lifetime dalam kondisi apapun. Karenanya di setiap undang-undang itu klausul-klausul yang sifatnya sangat teknikal, yang sifatnya sangat substantif itu biasanya diatur di aturan turunannya, apakah PP, Permen dan sebagainya. Nah, sehingga kalau ini masuk ke dalam revisi undang-undang dan dibahas di dalam revisi undang-undang, menurut saya ini sangat tidak tepat. Jadi kalaupun nanti, apalagi kalau pemerintah belum bisa memastikan kapan kenaikan PPN ini akan berlakukan, ya dibahas saja nanti sesuai dengan conditional. Jadi kalau misalnya ekonomi kita sudah mulai pulih, sudah mulai membaik,
dan ada ancaman misalnya terjadi overshooting di dalam ekonomi, artinya inflasi cenderung mengalami peningkatan, pemerintah tinggal melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontraktif. Jadi menaikkan pajak, mengurangi subsidi itu kontraktif. Tetapi ketika ekonomi masih melemah, kebijakan relaksasi dilakukan dan sebagainya, itu kebijakan ekspansif. Nah, dua kebijakan ini ya tergantung kondisionalnya gitu loh. Nah, hari ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang sudah bisa memastikan kapan pandemi ini benar-benar bisa dikendalikan. Sekalipun sudah ditemukan vaksin gitu kan. Nah, sehingga pemulihan ekonomi ini akan bisa cepat atau lambat dan sebagainya juga tidak ada yang bisa memastikan. Nah, oleh karenanya seyogyanya pemerintah ini fokus kepada menangani persoalan-persoalan yang sekarang ada di hadapan kita, yaitu bagaimana secepatnya melakukan pemulihan daya beli masyarakat dan bagaimana ada insentif-insentif agar sektor-sektor real kita kembali bergeliat sehingga menciptakan lapangan kerja, bukan justru mewacanakan kebijakan-kebijakan yang quote-unquote ini mengkhawatirkan dan juga menjadikan para pengusaha ini gelisah. Gitu. Oke, Bu, saya ingin tahu apakah benar saat ini kondisinya pemerintah itu terlalu baik terhadap masyarakat sehingga banyak pengecualian-pengecualian harusnya dikenakan pajak tapi tidak diberikan gitu. Sehingga sekarang barulah saatnya pemerintah ini harusnya sektor yang dikenakan pajak. Jadi begini, ini agak berbeda antara besaran tarif dengan objek. Jadi kalau objek pajak ini terkait dengan wajib pajak, misalnya pemerintah mengecualikan untuk pelaku usaha mikro, ultramikro, itu objek pajak. Dan itu wajar karena agar memberikan stimulan untuk lahirnya banyak sekali lapangan kerja. Dan kalau diperbandingkan antara biaya pemungutan pajak untuk pelaku usaha mikro dengan hasilnya itu nggak break even. Jadi wajar kalau pemerintah memilih tidak mengenakan pajak untuk yang mikro dan ultramikro. Jadi bukan kebaikan gitu, tapi karena berdasarkan hitung-hitungan efisiensi gitu kan. Nah, juga misalnya yang selama ini justru malah melakukan banyak penghindaran atau melakukan ketidakpatuhan pajak, itu justru usaha-usaha yang besar tetapi mereka mampu melakukan negosiasi dan sebagainya. Nah, sehingga itu yang menyebabkan potensi pajak kita atau tax ratio kita itu rendah sekali. Jadi kalau kita lihat dengan perbandingan banyak negara, ini kan rata-rata tax ratio mereka itu sudah di atas 15-16%. Indonesia terakhir malah turun lagi di bawah 10%. Nah, rendahnya tax ratio itu bukan berarti negara baik, tetapi karena negara atau pemerintah membiarkan para wajib pajak ini melakukan penghindaran pajak. Jadi kalau di Indonesia sama-sama berusaha, pengusaha yang patuh terhadap pajak ini mendapatkan beban yang luar biasa karena tarifnya setinggi-tinggi dan hampir semua objek kena pajak. Nah, tetapi orang sama-sama pengusaha tetapi mereka mampu melakukan penghindaran pajak, ini mampu melenggang dari berbagai macam beban pajak. Nah, sehingga ini justru yang menciptakan unfairness di dalam persaingan. Jadi ketidakadilan tidak adanya persaingan yang sehat. Nah, ketidakadanya persaingan yang sehat ini yang menyebabkan daya tarik investasi ini menjadi lemah. Termasuk juga motivasi orang untuk berusaha menjadi lemah. Jadi dalam jok kalau Anda nggak punya koneksi, nggak punya ini jangan berani-berani masuk ke sektor usaha kan kira-kira gitu. Ini disebabkan karena tidak adanya law enforcement, tidak ada penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Ini berbeda dengan kalau ini kebijakan kenaikan tarif, ini pasti akan ditransfer kepada masyarakat atau kepada konsumen. Baik, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Demikian perbincangan saya bersama dengan ekonom senior Indef Eni Srihartati. Kita berharap bahwa pemerintah juga ikut mendengarkan suara dari masyarakat yang berkeberatan atas rencana pengenaan pajak terhadap sembako. Dari Jakarta, Tim Liputan, JPM TV.